Bitch sit on my face, I attack that. Bitch sit on my face, I attack that. Bitch sit on my face, I attack that. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anika Deina Febrianti. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran yang bernama Papan Kritis. Nah, jadi di media pembelajaran tersebut terdapat materi-materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum lanjut, mari kita lihat bagaimana proses pembuatan dari media pembelajaran tersebut. Check it out. Nah, jadi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran ini yaitu kertas origami, kertas manila, gunting, lem, kemudian ada spidol warna, gabus, dan beberapa gambar yang dicari di internet. Nah, jadi inilah penampakan media pembelajaran yang telah saya buat. Jadi media pembelajaran ini bernama Papan Kritis. Nah, di dalam Papan Kritis ini terdapat 12 materi dari 12 pertemuan. Namun, di sini saya akan menjelaskan 5 materi saja. Yaitu yang saya jelaskan adalah materi 1, materi 2, materi 4, materi 12, dan materi 13. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Nah, seperti yang kita ketahui pada materi ini pertama ini menjelaskan tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Nah, adapun hukum perkembangan yang dikemukakan oleh Carol Guestwicky pada tahun 1995. Nah, hukum yang pertama yaitu hukum konvergensi, di mana di sana dijelaskan perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan faktor-faktor lingkungan atau faktor belajar. Kemudian yang kedua ada hukum tempo perkembangan, di mana di sana mengatur waktu anak untuk berkembang. Kemudian hukum yang ketiga ada hukum masa peka, di mana terdapat waktu-waktu yang optimal yang menunjukkan kesiapan yang harus dikenal melalui pengamatan yang cermat. Kemudian hukum yang keempat ada hukum rekapitulasi, yang dimana menyangkut perilaku dan perkembangan anak yang merupakan rekapitulasi dari evolusi manusia terdahulu. Kemudian yang kelima ada perkembangan maju berkelanjutan. Kemudian yang keenam ada setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Kemudian yang ketujuh ada dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Nah, kemudian pada materi yang kedua yaitu hakikat perkembangan peserta didik. Nah, hakikat perkembangan peserta didik ini menyangkut perkembangan, pertumbuhan, kematangan, serta perubahan. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, kematangan merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Kemudian, perubahan itu memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia hidup. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Nah, misalnya itu kita mengajarkan kepada anak untuk menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, dengan latihan yang kita berikan, anak itu dapat menggunakan tangan kanan lebih baik daripada tangan kirinya. Kemudian yang kedua ada peran kematangan dan belajar. Nah, hubungan antara kematangan dan belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha seperti menulis, mengemudi, atau bentuk-bentuk keterampilan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Nah, contohnya ini yaitu kemampuan jari jemari anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat ada semua individu itu berbeda. Nah, tiap individu itu berbeda perkembangannya meskipun pada anak kembar sekalipun. Kemudian yang kelima, setiap tahapan perkembangan memiliki risiko. Yang keenam, setiap perkembangan mempunyai perilaku atau karakteristik.
Kemudian yang ketujuh, perkembangan dibantu oleh rangsangan. Nah, misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, maka semakin cepat anak-anak itu belajar berbicara. Kemudian yang kedelapan, ada perkembangan dibantu perubahan budaya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, hereditas atau keturunan. Nah, di mana hereditas ini adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain. Nah, adapun faktor hereditas tersebut yaitu yang pertama, bentuk tubuh dan warna kulit, kemudian sifat-sifat, kemudian ada intelijensi atau kemampuan yang bersifat umum, kemudian bakat atau kemampuan yang bersifat khusus, kemudian yang terakhir ada penyakit. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala material dan stimulasi di dalam dan di luar diri seseorang. Adapun faktor-faktor dari faktor-faktor lingkungan yaitu yang pertama lingkungan keluarga, di mana seorang anak itu diasuh dan dibesarkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini adalah tempat anak itu dididik, diberi pendidikan, kemudian diberi pengajaran atau bimbingan serta latihan dalam rangka membantu mengembangkan potensi anak. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat ini adalah tempat anak itu bergaul, sehingga lingkungan masyarakat mempengaruhi bagaimana perkembangan anak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu keadaan alam sekitar. Nah, alam tempat tinggal manusia itu berbeda-beda, memiliki bentuk yang berbeda, sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi 4. Materi 4 ini yaitu tentang aspek-aspek perbedaan individu. Adapun aspek perbedaan individu tersebut yaitu yang pertama perbedaan intelektual, di mana ini menyangkut kemampuan mental, pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif. Kemudian yang kedua ada bakat dan minat. Nah, bakat dan minat ini berasal dari diri seseorang dan sangat penting untuk digali dan ditemukan, kemudian dioptimalkan dan dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada fisik motorik. Nah, fisik motorik ini menyangkut kematangan pertumbuhan fisik setiap orang. Pertumbuhan fisik tersebut sangat berbeda, maka hal itu membawa akibat terhadap kecakapan motorik masing-masing. Kemudian yang keempat ada sosial emosional. Nah, sosial emosional ini merupakan kondisi emosi dan kemampuan anak merespon lingkungannya di usia sebelumnya. Kemudian yang kelima ada moral. Nah, moral ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik atau buruk suatu perbuatan. Kemudian yang keenam ada sifat-sifat kepribadian. Nah, sifat-sifat ini merupakan sebuah sistem psikofisik pada diri manusia yang dibentuk melalui perkembangan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, kemudian kita lanjut ke materi 12. Nah, di materi 12 ini menjelaskan tentang multiple intelligence. Nah, adapun 3 cara untuk mengetahui potensi diri orang lain, yaitu yang pertama dengan cara eksplorasi, itu dengan melakukan explore. Kemudian yang kedua ada cara observasi. Nah, dengan cara mengobservasi dengan suatu kegiatan ilmiah. Kemudian yang ketiga ada cara deteksi. Nah, adapun strategi mengajar dalam strategi multiple intelligence ini. Nah, yang pertama yaitu strategi diskusi. Kemudian yang kedua strategi action research. Yang ketiga strategi klasifikasi. Kemudian yang keempat strategi analogi. Yang kelima strategi identifikasi. Kemudian yang keenam strategi sosiodrama. Yang ketujuh ada strategi penokohan. Yang kedelapan ada strategi flashcard. Kemudian yang ke-9 ada strategi gambar visual. Kemudian yang ke-10 ada strategi papan permainan. Kemudian yang ke-11 ada strategi wayang. Yang ke-12 ada strategi applied learning. Kemudian yang ke-13 ada strategi movie learning. Kemudian yang ke-14 ada strategi environment learning. Kemudian yang ke-15 ada strategi service learning. Nah, ke-15 strategi ini berada dalam ranah
matematis logis, spasial visual, interpersonal, kemudian intrapersonal, naturalis, kinetis, maupun linguistik. Nah, semua strategi ini sangat mungkin berkembang bergantung pada program aktivitas yang dirancang oleh guru. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi 13 yang menjelaskan tentang reward dan punishment. Nah, seperti yang kita ketahui, reward adalah sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang yang merupakan hasil dari usaha dalam menunjukkan sikap yang baik maupun menyelesaikan tugas dengan baik. Sedangkan punishment adalah sebuah bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk memberikan efek jera atau kesadaran seseorang akan perbuatannya yang salah. Nah, adapun syarat pemberian reward. Yang pertama yaitu pendidik harus mengenali sikap dan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua, jangan sampai menimbulkan iri hati pada siswa yang lain. Kemudian yang ketiga, sebaiknya hemat dan jangan terlalu sering. Kemudian yang keempat yaitu jangan memberikan reward atau menjanjikan sebelum siswa menyelesaikan tugasnya. Nah, bentuk-bentuk reward yang dapat diberikan yaitu berupa hadiah, benda atau barang yang disenangi untuk macam-macam metode pembelajaran. Kemudian, selain itu, kita dapat memberikan reward berupa sikap atau perbuatan yang bisa dijadikan reward bagi siswa. Salah satu contohnya yaitu guru menganggukkan kepala ketika siswa tersebut menjawab dengan benar. Kemudian guru memberikan kata-kata yang menyenangkan atau pujian kepada anak tersebut. Nah, kemudian adapun macam-macam punishment yang dikemukakan oleh William Stern. Yang pertama yaitu punishment asosiatif, yaitu hukuman yang diberikan kepada anak yang masih kecil atau anak usia dini. Kemudian yang kedua ada punishment logis, di mana hukuman ini diberikan untuk anak yang sudah lebih besar dan lebih mengerti. Kemudian yang ketiga ada punishment normatif, yaitu hukuman ini bertujuan untuk memperbaiki moral seorang anak dan juga perkembangan memori pada anak. Nah, demikianlah pemaparan 5 materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan-kekurangan saya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.